Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi terkini. Menurut kami ini ada kabar buruk bahwa formasi final yang bakal diserahkan besok di tanggal 13 itu sepertinya ada penurunan Bapak Ibu. Penurunan formasi. Di mana formasi untuk P3K guru khususnya di daerah itu hanya sejumlah 319.716 formasi guru. Tentu saja apabila formasi menurun seperti ini, maka bisa diprediksi banyak dari rekan-rekan yang prioritas 1 bakal masuk cloud. Dan ini langsung dipaparkan oleh Menpan RB yang baru, Bapak Azwar Anas. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Inilah penetapan kebutuhan ASN di tahun 2022. Ya, ada pemerintah pusat dan daerah. P3K guru itu jumlah usulannya adalah 324.853. Dan jumlah penetapannya sudah kita tetapkan 319.716. Sedangkan P3K tenaga kesehatan itu 94.000 dan sejumlah penetapannya 92.000. Sedangkan tenaga teknis 92.000, jumlah penetapan 27.000. Jadi total pusat dan daerah 530.000. Ibu dan saya hormati, ini adalah perencanaan next slides. Perencanaan dan pengadaan ASN di tahun 2022, di mana di Juni 2022 itu adalah proses penetapan keputusan materi tentang kebutuhan ASN nasional di 2022. Kemudian Juli 2022 itu adalah pembukaan pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022. Jadi materi pengusulan itu dari Kementerian Teknis. Nah ini kadang sebagian teman-teman di publik kadang dianggap di Kemenpan RB. Kemenpan RB kebijakannya datanya adalah dari teknis. Oleh karena itu sekarang di sektor kesehatan kita meminta untuk ada percepatan data karena sampai sekarang belum sepenuhnya bisa terpenuhi. Kemudian untuk instansi daerah di Juli. Kemudian Agustus 2022 itu adalah rakor transfer naskah soal seleksi ASN di 2022. Nah kita berharap tahun ini juga tidak ada lagi isu calo dan makelar untuk tes. Kita tidak ingin lagi ada suara bahwa tes itu bisa diatur, padahal ini jelas-jelas tidak bisa. Oleh karena itu nanti mudah-mudahan kita ke depan akan menghasilkan proses ini jauh lebih bagus. Nah di September 2022 ini adalah rakor pengadaan ASN tahun 2022 dan penyerahan Kepmen tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah di minggu pertama. Nah, oleh karena itu maka teman-teman kerja keras ini dan jadi momentumnya pas ini DPD hari ini mengadakan rakor tentang ini. Kemudian pembukaan pendaftaran seleksi ASN itu di minggu ketiga sampai minggu keempat. Next slide. Bapak sekalian, inilah kriteria jumlah tenaga honorer yang diangkat PNS. Ini penting untuk kami sampaikan Bapak sekalian. THK 1 dibiayai dari APBN atau APBD dengan kriteria diangkat PYD di instansi pemerintah dan pada tanggal 31 Desember 2005 telah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus-menerus dan pada 1 Januari 2006 telah berusia paling rendah 19 tahun dan paling tinggi 46 tahun. Dan pasal 8 menjelaskan bahwa PHK dilarang mengangkat PPK dilarang mengangkat PH atau sejenisnya. Dan proses pendataan awal terdapat 920.702 TH, kemudian diangkat sebanyak 860.220. Kemudian ada PP 56 tahun 2012 bahwa THK 2 dibiayai bukan dari APBN atau UBD dengan kriteria yang sama dengan TH yang dikenal sebagai THK 1. Dan pasal 6A ayat 2 menjelaskan bahwa seleksi dilakukan 1 kali atas kesepakatan 3 komisi DPR, yaitu Komisi 2, Komisi 8, dan Komisi 10 pada waktu itu. Dan proses pendataan kembali dilakukan karena protes TH yang tercecer. Usulan diajukan oleh P3K terdapat 673.737, di mana dari sini ada 11 kali dari sisa THK 1 yang tidak diangkat yang mengikuti ujian sebanyak
692.460 TH yang disebut dengan THK 2. Kemudian lulus dari ikut ujian itu 209.872.000 THK 2. Terkait dengan pendataan tenaga non ASN, surat Menpan RB sebenarnya sudah ada, di mana mengingatkan kepada kementerian lembaga dan Pemda tentang pemberlakuan PP nomor 49 2018 tentang manajemen P3K, bahwa pada November 2020 itu tidak boleh ada status tenaga non ASN. Jadi ini adalah surat Pak Menpan untuk mengingatkan bahwa ada PP 49. Kemudian diminta kepada kementerian lembaga dan Pemda untuk melakukan pemetaan dan langkah-langkah penyelesaian tenaga non ASN. Nah, surat ini juga mengingatkan untuk menciptakan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan tenaga non-ASN yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian ada surat Menpan RB juga nomor 01 2022 yang menyampaikan bahwa pendataan dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun pemerintah daerah, bukan untuk melakukan pengangkatan menjadi ASN. Surat ini yang membuat agak gaduh sedikit. Kira-kira betul ya, nggih? Nah, surat ini saya kira nanti perlu kita jelaskan bersama terkait dengan surat yang menjelaskan adanya PP nomor PP nomor 49 2018. Kemudian surat ini juga menyampaikan bahwa pendataan meliputi tenaga honorer kriteria 2 atau THK 2 yang terdaftar dalam database Badan Kebaikan Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Inilah sebenarnya surat yang membuat kekhawatiran para bupati dan daerah yang nanti akan kami temui teman-teman ini untuk kita ajak dulu bersama. Kira-kira itu prioritas kami. Jadi kita ini ada ASN, ada P3 dan outsourcing. Ada tenaga yang dalam pandangan dan regulasi yang sudah jadi, ini tidak harus ASN. Misalnya driver, cleaning service, ya, penjaga keamanan di rumah dinas dan seterusnya. Ini masa harus ASN, kira-kira begitu. Dan ini sudah di-cluster untuk yang seperti ini di outsourcing. Kami setuju dengan teman-teman DPD bahwa tenaga kesehatan tidak boleh di outsourcing karena ini tanggung jawabnya banyak. Dan kami sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tenaga kesehatan terutama di sektor primer, terutama di puskesmas, inilah yang harus jadi target prioritas kita. Kami sama satu gelombang dengan teman-teman DPD bahwa pendidikan dan kesehatan ini primer, prioritas. Dan kami kemarin rapat begitu kami dilantik, kami tentukan dan kami putuskan di era kami ini yang melanjutkan yang baik dari almarhum Pak Cahyo, kami lanjutkan dan tentu tidak mungkin semua kita kerjakan. Pak Hamonangan terkait dengan guru agama. Ya, kami sudah koordinasi Pak, Ibu dengan Diknas dan Depak untuk ini menjadi perhatian kita bersama. Sekarang saya hormati, guru prioritas 7 kami. Jadi untuk guru dan tenaga kesehatan tidak ada isu bagi kami. Tinggalin soal data. Data ini jadi penting. Oleh karena itu BKN ini menjadi penting data kita supaya valid. Kan ini data yang menyuplai dari daerah dan ke BKN kami kebijakan. Maka data ini perlu diurai dengan baik supaya ke depan tidak tumpang tindih. Kami setuju, Ibu. Begitu juga kapan diberikan honorer dan kemudian tadi sudah kami jawab. Nah, Pak Hilmi.